Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran mengenai induksi elektromagnetik bagian yang ketiga dengan pokok bahasan yang ketujuh, yaitu aplikasi induksi elektromagnetik pada dinamo atau generator. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi-materi yang belum dipahami. Dan tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Dinamo atau generator. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai induksi magnet. Nah, pada induksi magnet kita sudah membahas mengenai motor listrik, di mana motor listrik merupakan aplikasi dari gaya Lorentz yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, sebaliknya sekarang kita akan bahas mengenai dinamo atau generator, di mana alat ini adalah merupakan alat yang dapat merubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadi, generator atau dinamo ini adalah kebalikan dari motor listrik. Nah, kalau motor listrik itu merupakan penerapan daripada gaya Lorentz, sedangkan dinamo ini adalah penerapan daripada hukum Faraday. Prinsip yang digunakan pada dinamo adalah perubahan sudut yang dibentuk oleh arah medan magnet dengan bidang kumparan, sehingga terjadi perubahan fluks magnet dan menghasilkan GGL. Di sini prinsip yang digunakan adalah perubahan sudut yang dibentuk oleh arah medan magnet dan bidang kumparan. Untuk lebih memahami prinsip kerja daripada generator, mari kita lakukan percobaan di lab virtual. Ini adalah model daripada generator. Ini adalah kumparan yang terdiri dari dua lilitan, di mana ujung-ujungnya ini dihubungkan dengan lampu. Kemudian ini adalah magnet batang yang ditempelkan pada turbin. Nah, kalau turbin ini berputar, maka medan magnet yang masuk ke dalam kumparan ini akan berubah dari tidak ada menjadi ada dan sebaliknya. Nah, pada posisi seperti ini, medan magnet yang masuk ke dalam kumparan ini adalah maksimal. Kemudian kita putar turbinnya dengan cara memutar keran air supaya airnya itu keluar. Nah, di sini nampak medan magnetnya itu berubah arahnya. Nah, perubahan medan magnet yang masuk ke dalam kumparan karena perubahan daripada arah medan magnet yang masuk ke dalam kumparan ini akan menyebabkan perubahan fluks magnet. Nah, menurut Faraday, jika terjadi perubahan fluks magnet, maka pada ujung-ujung kumparan itu akan timbul GGL atau akan timbul tegangan. Nah, GGL-nya itu dinamakan dengan GGL induksi. Nah, sehingga kalau ujung-ujung kumparan ini dihubungkan dengan lampu, nah lampu tersebut itu akan menyala. Nah, arus yang timbul pada kumparan itu dinamakan dengan arus induksi. Nah, sekarang kalau kita perhatikan arah arus pada kumparan ini bolak-balik. Jadi arah arus pada kumparan ini bolak-balik. Kemudian besarnya juga itu membesar, mengecil ya, membesar, mengecil. Jadi besarnya, tegangannya ini tidak tetap. Ini bisa kita lihat dengan menggunakan voltmeter. Jadi lampu ini kita ganti dengan menggunakan voltmeter. Terlihat ini adalah 0. Nah, arusnya itu adalah arah arusnya itu adalah bolak-balik. Jadi generator ini atau dinamo ini merupakan dinamo arus bolak-balik atau dinamo AC. Sekarang kita coba air yang mengalirnya kita perbesar. Nah, putarannya ini menjadi lebih kencang. Dan arus listrik yang dihasilkan, nah kalau lihat dari voltmeter, simpangannya juga ini lebih jauh. Berarti
GGL yang dihasilkan itu bertambah besar. Jadi di sini terlihat generator tersebut itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadi sangat mudah sekali untuk membuat generator, yaitu mengubah energi gerak menjadi energi listrik seperti pada praktikum ini. Kemudian kalau kita ganti lagi ini dengan menggunakan lampu, maka lampunya ini akan menjadi lebih terang. Nah, di sini lampunya itu nyala, redup, nyala, redup, nyala, redup gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita perbesar air yang mengalirnya, nyala lampu itu semakin terang. Kemudian kalau kita ganti lampu ini dengan voltmeter, nah simpangan daripada jarum voltmeter itu menjadi lebih besar. Dan di sini terlihat gerakannya itu adalah bolak-balik. Jadi ini adalah model dari generator arus bolak-balik. Nah, setelah kita melakukan percobaan di lab virtual, ini ada beberapa contoh generator atau dinamo. Jadi dinamo ini mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, ini adalah poros daripada dinamo, ini tinggal memutar saja. Nah, diputarnya ini bisa menggunakan turbin atau bisa juga menggunakan diesel. Kemudian ini adalah contoh yang kedua. Nah, ini sudah ada jalur untuk dihubungkan dengan ban, turbin, atau bisa dihubungkan dengan diesel. Kemudian, nah ini adalah dinamo yang sudah dihubungkan dengan diesel, atau ini dinamakan juga pembangkit listrik tenaga diesel, atau kita biasa menamakannya itu adalah genset. Nah, kalau diesel itu biasa bahan bakarnya itu adalah solar. Kemudian ada juga mesin dengan bahan bakar bensin. Jadi kalau ini adalah 4 tak ya. Nah, ini mesin dan dinamonya ini sudah menyatu, atau biasa yang seperti ini yang dua ini itu dinamakan juga dengan genset. Oke, kita lanjutkan berikutnya cara kerja daripada dinamo. Perhatikan diagram sederhana daripada dinamo ini. Ini adalah kumparan, kemudian kumparan ini terhubung dengan cincin. Cincinnya ini cincin utuh ya, karena ini untuk arus bolak-balik. Kemudian ujung yang satunya lagi juga ini dihubungkan dengan cincin. Kemudian cincin ini dihubungkan dengan sikat, kemudian baru dihubungkan dengan lampu. Kemudian ini adalah magnet, ini adalah kutub utara, dan ini adalah kutub selatan. Jadi kutub selatannya ini ada di sebelah sini, kutub utaranya ada di sebelah sini. Jadi ini terdiri dari 2 buah magnet. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan di laboratorium virtual, yaitu magnetnya yang berputar. Nah, kalau ini magnetnya tetap, kemudian kumparannya ini yang diputar, nanti ini diputar. Oke, sekarang perhatikan. Nah, yang pertama, posisi kumparan itu sejajar dengan medan magnet. Jadi medan magnetnya itu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Kemudian bidang kumparannya, nah ini sejajar dengan medan magnet atau tegak lurus terhadap garis normal. Nah, ini adalah garis normal. Ingat, garis normal itu adalah garis yang tegak lurus bidang. Nah, di sini bidangnya itu adalah bidang kumparan. Nah, di sini arah medan magnet dan arah garis normal di sini tegak lurus. Nah, pada posisi seperti ini tidak ada medan magnet yang menembus masuk ke dalam kumparan. Kemudian kumparan ini diputar 90 derajat searah jarum jam, maka akan terjadi perubahan fluks magnet dari 0 sampai dengan maksimal. Sehingga pada ujung-ujung kumparan itu timbul GGL. Jadi kumparan ini diputar sebesar 90 derajat. Nah, kalau diputar 90 derajat maka akan terjadi perubahan flux magnet ya. Ini dari 0 menjadi maksimal. Nah, karena terjadi perubahan flux magnet maka akan timbul GGL di ujung-ujung kumparan tersebut. Nah, kemudian sekarang
setelah diputar 90 derajat, maka kumparan itu posisinya itu akan seperti ini. Nah, pada saat seperti ini posisi kumparan itu menjadi tegak lurus dengan medan magnet. Ini posisi kumparannya ya, tegak lurus terhadap medan magnet. Atau medan magnet ini sejajar garis normal. Nah, karena bidang kumparannya itu berdiri, maka garis normalnya itu ke sini. Maka di sini medan magnet itu sejajar dengan garis normal. Nah, pada posisi seperti ini, medan magnet yang menembus masuk ke dalam kumparan itu maksimal. Jadi ini medan magnet yang saya gambarkan ini cuma 4 buah garis medan magnet. Ini sebenarnya banyak ini ya. Jadi medan magnetnya itu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Kalau digambarkan semua medan magnetnya, nanti gambarnya rucak. Kemudian selanjutnya kumparan itu diputar lagi 90 derajat searah putaran jarum jam. Maka akan terjadi perubahan fluks magnet dari banyak atau dari maksimal itu menjadi 0. Dan pada ujung-ujung kumparan juga sama, akan timbul GGL. Ingat, timbulnya GGL itu jika terjadi perubahan fluks magnet, baik itu dari 0 menjadi maksimal seperti tadi diputar di sini, maupun dari maksimal menjadi 0. Nah, setelah diputar 90 derajat, posisi daripada kumparan itu akan seperti ini. Dan sekarang ini garis normalnya itu arahnya ke bawah. Nah, posisi seperti ini, kumparan sejajar lagi dengan medan magnet. Atau di sini medan magnet tegak lurus garis normal. Jadi medan magnetnya arahnya ke sini, garis normalnya itu arahnya ke sini. Jadi tegak lurus, tapi sejajar dengan bidang daripada kumparan. Nah, kalau sejajar dengan bidang kumparan, maka tidak ada medan magnet yang menembus masuk ke dalam kumparan, karena bidang kumparannya di sini sejajar. Nah, jika kumparan ini diputar lagi 90 derajat searah putaran jarum jam, maka akan terjadi perubahan fluks magnet dari 0. Nah, mengapa dari 0? Sebab di sini tidak ada yang masuk medan magnet ke dalam kumparan sampai maksimal. Sehingga pada ujung-ujung kumparan juga ini sama, akan timbul GGL. Nah, jika ujung-ujung kumparan itu dihubungkan dengan rangkaian luar, maka akan mengalir arus. Nah, arusnya kita namakan dengan arus induksi. GGL-nya tadi dinamakan dengan GGL induksi. Kemudian berikutnya ini diputar lagi ya. Nah, setelah diputar 90 derajat, nah maka posisinya itu akan seperti ini. Nah, kalau seperti ini posisinya, bidang kumparan di sini menjadi tegak lurus dengan medan magnet, atau medan magnet sejajar garis normal ya. Garis normalnya ini arahnya itu ke sebelah sini, sejajar. Atau garis normal, kalau garis normal arahnya itu ke sini ya, medan magnet arahnya ke sini, maka sudutnya itu 180 derajat. Ya, tahu kosinus daripada 180 derajat itu sama dengan 1. Selanjutnya kumparan diputar lagi 90 derajat searah putaran jarum jam nih ya. Maka akan terjadi perubahan fluks magnet dari maksimal menjadi 0. Dan pada ujung-ujung kumparan juga itu akan timbul GGL. Dan kumparan akan kembali lagi seperti awal. Dan kalau poros daripada kumparan ini diputar terus ya, maka akan terjadi perubahan fluks magnet dari sedikit menjadi banyak, dari banyak menjadi sedikit, dari sedikit menjadi banyak ya, dan seterusnya. Dan pada ujung-ujung kumparan itu akan timbul GL. Kalau ujung-ujung kumparan tersebut itu dihubungkan dengan rangkaian luar, maka akan timbul arus induksi. Nah, itu cara kerja daripada dinamo. Jadi ini adalah GGL yang ditimbulkan akibat perubahan sudut yang dibentuk oleh, nah dari ini, garis normal dan medan magnet.
Oke, berikutnya kita lanjutkan bagaimana besarnya GGL yang dihasilkan oleh dinamo atau generator. Nah, tadi pada ujung-ujung kumparan yang berputar di antara kutub magnet akan menimbulkan beda potensial atau akan menimbulkan GGL, sehingga dapat digunakan sebagai sumber tegangan dan hasilnya adalah sumber tegangan bolak-balik. Nah, besarnya GGL induksi ini dapat ditentukan dari hukum Faraday. Kita tahu rumus daripada hukum Faraday itu adalah E sama dengan min N delta plug per delta T. E-nya di sini GGL, kemudian N-nya itu adalah jumlah lilitan kumparan. Nah, kalau digambar ini cuma satu lilitan. Kalau digambarkan banyak kumparan, nanti gambarnya itu akan rucek, begitu ya. Kemudian delta plugnya itu adalah perubahan flux magnet atau perubahan jumlah garis medan magnet yang menembus bidang kumparan. Nah, pada saat seperti ini, seperti sudah dijelaskan di depan, tidak ada medan magnet yang masuk ke dalam kumparan atau tidak ada garis medan magnet yang menembus kumparan. Kemudian kumparan ini diputar sedikit demi sedikit, maka akan terjadi perubahan flux magnet dari 0 itu menjadi maksimal. Nah, kalau kumparannya itu diputar, maka sudut antara N dan B itu akan semakin lama itu semakin kecil dan akhirnya itu berhimpit antara garis normal dan B. Jadi di sini perubahan plug itu diakibatkan karena perubahan sudut yang dibentuk oleh garis medan magnet dan garis normal. Ingat, garis normal itu adalah garis yang tegak lurus bidang kumparan. Kemudian berikutnya, GGL induksi sesaat itu dapat dituliskan epsilon itu sama dengan min N D plug dt. Jadi yang dimaksud dengan sesaat itu delta T-nya itu sangat kecil. Kalau dalam matematika, kalau delta T-nya itu sangat kecil, maka ditulisnya itu T limit menuju 0 atau biasa ditulis dt. Nah, dari rumus ini kita dapat melihat bahwa besarnya GL itu sama dengan min N dikalikan dengan turunan plug terhadap waktu. Nah, sekarang rumus daripada plug magnet, ingat pada induksi elektromagnetik bagian yang pertama, plug itu dirumuskan B kali A kali cos alpha. Nah, tinggal diganti di sini plugnya dengan B kali A kali cos alpha. Jadi E sama dengan min N D kali B kali A kali cos alpha dibagi dengan dt. Nah, karena tadi akan diturunkan terhadap waktu, nah di antara besaran-besaran ini yang ada hubungannya dengan waktu itu adalah kecepatan sudut. Yang besarnya itu sama dengan alpha dibagi dengan T. Atau alpha nanti sama dengan omega kali T. Jadi alfanya ini diganti dengan apa? Omega kali T per dt. Nah, sekarang plug ini merupakan fungsi terhadap waktu. Kemudian B dan A-nya ini besarnya konstan, kita keluarkan ya. Jadi besarnya E itu sama dengan min N kali B kali A kali D cos omega T per dt. Atau turunan daripada cos omega T terhadap waktu. Nah, kita turunkan cos omega T terhadap waktu. Turunan omega T itu adalah omega. Ingat dalam matematika ya. Kemudian turunan daripada cos omega T itu sin omega T. Min kali min ini plus, jadi N kali B kali A kali omega kali sin omega T. Nah, ini besarnya GGL sesaat yang dihasilkan oleh dinamo. Nah, kalau kita lihat di sini GGL itu merupakan fungsi dari sinus. Ingat, dalam matematika itu Y sama dengan A sin alpha. Nah, di mana A-nya itu adalah simpangan paling besar. Jadi di sini NBAW itu sama juga dengan A-nya. Berarti NB kali A kali W itu adalah GGL maksimum.
Jadi E sama dengan E maksimum kali sin omega T, dimana E maksimumnya itu ini N kali B kali A kali omega. Kemudian biar lebih jelas keterangannya, N-nya itu sama dengan jumlah lilitan kumparan. Nah, kalau digambar ini cuma satu lilitan ya, dan yang namanya dinamo jumlah lilitannya itu selalu banyak supaya dapat menghasilkan GGL yang lebih besar. Karena di sini GGL itu tergantung kepada N, B, A, dan omega. B-nya itu adalah induksi magnet. Nah, ini besarnya medan magnet ini ya. Kemudian A-nya itu adalah luas kumparan, ini luas lubang daripada apa? Kumparan. Satuannya meter persegi. Kemudian omega ini adalah kecepatan sudut daripada putaran poros kumparan. Ingat, omega itu besarnya itu sama dengan alfa dibagi dengan T kecil tadi ya. Atau kalau alfanya itu satu putaran itu sama dengan 2pi. Dan kalau waktu untuk satu putaran itu dinamakan dengan periode. Kemudian omega juga bisa dirumuskan 2pi kali F. Ingat, frekuensi itu sama dengan 1/T. Dan kecepatan sudut, satuannya itu adalah radian per sekon. Kemudian E-nya ini adalah GGL induksi ujung-ujung kumparan. Satuannya itu adalah Paul. Ingat, ini GGL induksi sesaat. Kemudian E maksimum itu adalah GGL induksi maksimum ujung-ujung kumparan. Tadi yang besarnya itu adalah N kali B kali A kali omega. T-nya di sini adalah periode. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali berputar. Satuannya itu adalah detik. Kemudian frekuensi adalah banyaknya putaran kumparan dalam waktu 1 detik. Nah, satuannya itu hertz. Ada juga frekuensi yang satuannya itu adalah RPM. R-nya itulah rotasi, P-nya itu per, M-nya itu menit. Jadi banyaknya putaran per menit. Maka satuannya itu adalah RPM. Kalau banyaknya putaran kumparan itu dalam waktu 1 detik, nah satuannya itu adalah Hertz atau biasa disingkat Hz. Kemudian T itu adalah lamanya kumparan berputar. Satuannya itu detik. Kemudian kalau kita perhatikan bahwa rumus E sama dengan E max sin omega T itu menunjukkan bahwa dinamo menghasilkan GGL yang berubah secara sinusoida. Karena persamaan daripada GGL ini merupakan persamaan sinus atau merupakan fungsi sinus. Grafik GGL terhadap waktu ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi GGL-nya itu membesar, kemudian sampai maksimal. Ini kalau kumparan itu diputar 90 derajat. Kemudian diputar lagi, nah GGL-nya itu mengecil atau sudah menempuh putaran 180 derajat atau setengah periode. Kemudian diputar lagi, sudah menempuh 270 derajat, kemudian berputar lagi menempuh sudut 360 derajat atau 1 periode, dan terus selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan dari grafik ini bahwa besarnya GGL induksi yang dihasilkan oleh generator itu membesar sampai maksimum, kemudian mengecil, kemudian nah di sini arahnya itu berbalik, kemudian membesar lagi GGL-nya, kemudian mengecil lagi, kemudian sampai sini 0 GGL-nya, membesar lagi, kemudian mengecil lagi, kemudian arah arusnya berbalik, membesar lagi, kemudian mengecil lagi. Kumparan ini sudah berputar sebanyak 2 putaran atau 2 periode. Jadi dari grafik terlihat bahwa setiap setengah periode atau setengah gelombang GGL berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya. Selain arus bolak-balik, arus searah juga dapat dibangkitkan oleh generator. Generator pembangkit arus arah itu disebut dengan generator DC. Pada generator DC, cincin yang digunakan, ini cincin ini ya, adalah cincin belah yang disebut juga dengan komutator. Jadi
cincinnya itu cuma satu, tapi dibelah. Nah, itu perbedaan antara generator AC dengan DC. Nah, kalau AC itu ada 2 cincin utuh. Nah, kalau untuk yang DC, 1 cincin dan dibelah. Untuk lebih memahami besarnya GGL yang dihasilkan oleh dinamo, mari kita berlatih soal. Sebuah generator armaturnya berbentuk bujur sangkar dengan sisi 8 cm dan terdiri atas 100 lilitan. Jika armaturnya berada dalam medan magnet yang besarnya 0,5 Tesla, berapakah frekuensi putarnya supaya menimbulkan tegangan maksimum 20 volt? Nah, dari soal itu diketahui panjang sisi daripada armaturnya adalah 8 cm. Jadi armatur itu adalah gulungan daripada kumparan. Jadi gulungan kumparannya ini berbentuk bujur sangkar dengan sisi 8 cm. Nah, karena sisinya itu 8 cm, maka luas daripada kumparan, yaitu sisi kali sisi, yaitu sama dengan 64 cm persegi. Kemudian dirubah ke dalam meter persegi, dikalikan 10 pangkat min 4. Jadi 64 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian jumlah lilitan daripada kumparan itu adalah 100 lilitan. Kemudian kumparan tersebut berada dalam medan magnet yang besarnya 0,5 Tesla. Kemudian GGL yang dihasilkan pada ujung-ujung kumparan itu besarnya 20 volt. Ditanyakan besarnya frekuensi putaran daripada kumparan. Oke, kita langsung saja dijawab. Nah, besarnya E maksimum itu dirumuskan N kali B kali A kali omega. N-nya adalah jumlah lilitan kumparan, kemudian B-nya itu adalah medan magnet, kemudian A-nya itu adalah luas kumparan, kemudian omega ini adalah kecepatan sudut putaran dari kumparan. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah frekuensi, maka omeganya ini kita rubah. Nah, besarnya omega itu sama dengan 2pi kali F. Maka F itu sama dengan E maksimum dibagi dengan N kali B kali A kali 2pi. Nah, E maksimumnya itu didapat dari diketahui itu besarnya 20 volt. Kemudian jumlah lilitan kumparannya 100 lilitan. Kemudian besarnya medan magnet yang ada di antara kedua kumparan itu 0,5 Tesla. Kemudian luas daripada kumparannya 64 kali 10 pangkat min 4 dikalikan dengan 2pi. Nah, tinggal mengalikan saja ini. 2pi kali 0,5 sama dengan pi kali 64 sama dengan 64 pi. Kemudian yang eksponennya 10 pangkat min 4. Kemudian eksponennya ini nolnya bisa dicoret ya. Jadi ini tinggal 10. 10 kali 10 pangkat min 4 itu sama dengan 10 pangkat min 3. Jadi F sama dengan 2 dibagi 6pi kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3-nya ini dikeataskan jadi positif, jadi 10 pangkat 3. 2 kali 10 pangkat 3 itu sama dengan 2000 dibagi dengan 64 pi, di mana pi-nya itu sama dengan 3,14. Maka besarnya frekuensinya 2000 dibagi 64 kali 3,14 itu sama dengan 200,96. Dan 2000 dibagi 200,96 itu sama dengan 9,95 Hz. Jadi putaran daripada kumparan frekuensinya besarnya 9,95 Hz, atau kumparan tersebut berputar dalam waktu 1 detik itu 9,95 kali.
Oke, video pembelajaran untuk induksi elektromagnetik bagian yang ketiga yang membahas mengenai aplikasi induksi elektromagnetik pada dinamo atau generator selesai. Jangan lupa like dan komen serta berlangganan secara gratis video pembelajaran ini dengan klik subscribe. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.